Maaf itu terputus tadi, ada panggilan yang nggak jelas. Jadi nggak apa-apa, kita lanjutkan lagi. Jadi bagi sahabat-sahabat di SNSA dimanapun berada, yang sedang diproses oleh Allah cintanya ini untuk dimurnikan, jadi jangan berkecil hati, tetap saja lanjutkan. Karena ya kalau bisikan-bisikan itu untuk memberhentikan kita tidak berzikir lagi itu Pak banyak. Tapi seakan-akan ya benar gitu loh. Bisikannya semakin lama semakin halus gitu. Ngapain kamu zikir Allah lagi, hidup kamu tambah susah, lebih baik kamu banyak sholawat saja. Oh nah loh Pak, itu bisikan-bisikan kayak gitu tuh halus, seakan-akan benar. Udah kamu nggak usah lagi deket-deket Allah, udah ikutin aja orang-orang yang sudah terdahulu, yang sudah ini seakan-akan benar loh Pak bisikan itu. Jadi kita ini disuruh ngikutin yang udah apa ya, berarti yang udah deket aja kayak kiai, ulama gitu loh Pak. Padahal ya di situ godaannya. Kita sudah belajar benar-benar lurus ke Allah karena Allah. Nah sekarang disuruh lagi karena yang lain. Dibisikin lagi harus karena yang lain. Nah jadi kemurnian itu, murninya itu benar-benar lillah Pak. Dan namanya lillah itu ya sudah tidak berharap apa-apa. Dan ini saya sudah alami. Tapi walaupun memang itu awalnya ada gejolak dulu. Touring sadar Allah terapi gratis. Begitu saya diperjalankan jauh ke kampung orang dan memang gratis, nggak ada yang bayar satu pun. Bagaimana sikap jiwa saya itu loh, ngon loh Pak. Apakah masih berontak? Apakah benar-benar sudah ya karena Allah? Ngon. Kalau benar-benar karena Allah ya wis ora berontak Pak. Tapi yo saya ngalamin berontak dulu sebelum benar-benar karena Allah. Perang dulu Pak. Dasar nggak ngerti jauh-jauh. Wah ini di sini rame Pak. Yo, mana capek, mana ninggal anak istri. Nah ini kan akhirnya keluar semua Pak. Nah begitu Allah biarkan itu keluar, sehingga kita paham. Oh, bahwa saya ini melakukannya belum murni karena Allah. Masih ada karena sesuatu, sehingga apa? Kecewa jiwa raga saya. Jiwanya kecewa, raganya kecewa, ya akhirnya gelisah. Tapi di situ setelah disadarkan oleh Allah bahwa hei sub, engkau itu hanya dimampukan olehku, hanya dibisakan olehku, disitulah baru sadar Pak. Bahwa la haula wala quwata illa billah itu ya di saat kita memang sudah murni karena Allah. Bisanya kita hanya dibisahkan, mampunya kita hanya dimampukan, kuatnya kita ya hanya dikuatkan karena Gusti Allah. Dan kita itu hanya diperjalankan. Oh saya ini nyampe ke kampung itu tuh diperjalankan jiwa raga ini oleh Gusti Allah. Kalau nggak diperjalankan ya nggak nyampe loh. Nah di situ mulai diproses kemurnian itu dengan pembelajaran yang kita alami dalam kehidupan. Nah kalau sudah murni Pak, kira-kira jenengan hidupnya enak apa enggak? Enak Pak kalau sudah murni. Terarah, tidak ada sebab akibat. Jadi ibadahnya ya udah murni karena Gusti Allah. Salatnya ya wis lillah, puasanya wis lillah, sedekahnya wis lillah. Ya kan, hidupnya udah lillah. Ya mati pun nanti ya lillah sudah. Coba kalau masih ada karena sesuatu, pasti kecewa. Nah jadi pesan bagi saya, dari saya untuk teman-teman dan sahabat-sahabat dimanapun berada, lakukanlah zikir napasnya itu lillah, murni karena Allah. Jangan karena ingin panah, ingin sibgo, ingin ini, ingin itu. Sudah lakukan saja lah karena Allah. Zikir napasnya ini karena Allah. Karena zikir napas ini hanya sebuah metode. Jadi yang bisa merubah jiwa jenengan itu bukan zikir napasnya, tapi Allah.
Nah terus gimana dengan amalan-amalan yang lain? Lakukan, tapi lakukannya karena Allah, jangan karena fadilahnya. Bang, saya masih ngamalin sholawat, gimana bang? Ya lah amalkan, tapi karena Allah. Jangan karena sesuatu. Ngamalin sholawat ini karena pengen rezeki lancar, pengen ini, pengen itu. Jadi semua amalannya sekarang mulai kita fokuskan lillah. Tahajudnya lillah, duhanya lillah. Semuanya harus kita lakukan dengan lillah, murni karena Allah. Di saat sudah kita murni karena Allah, fadilah-fadilahnya itu akan Allah berikan tanpa kita minta. Karena itu sudah janji Allah. Dan janji Allah itu nggak pernah meleset, Pak. Tapi kalau jenengan masih nagih-nagih, nah ini banyak, Pak. Di Padepokan itu diajarkan, jalankan amanah tanda perintah dari Allah, maka menjadi manusia bejo, kan itu. Ternyata dalam aplikasinya dia menjalankan amanahnya pengen bejo. Akhirnya begitu sudah menjalankan amanah nggak bejo-bejo. Oh, malah makin parah. Oh. Kok hidup saya malah makin parah jalanin amanah. Sampai ada yang kayak gitu curhat sama saya. Ayo Yusuf, iya. Kan Pak Pur itu ngajarin amanah biar hidup kita bejo. Betul ya. Kok saya udah jalanin amanah, hidup saya nggak bejo-bejo. Waduh, ini masalahnya, saya bilang. Loh kenapa? Loh jenengan itu jalanin amanah pengen bejo, bukan lillah. Gitu loh. Bejo itu hanya buah, Pak. Dan itu otomatis. Nggak perlu kita harap lagi. Kalau masih kita harap, akhirnya kecewa. Karena menjalankan sesuatunya bukan karena Allah, karena sesuatu, ya itu kecewa. Nah, di sini pun alhamdulillah memang Allah memahamkan saya tentang 3T itu, tasbih, tahmid, takbir dalam aplikasi. Jadi kita itu dalam tasbih itu menerima ketentuan Allah apapun keadaannya saat ini, Mbak. Tanpa ada keluh kesah di hati sedikit pun. Kalau masih ada keluh kesah berarti belum bertasbih, Pak, belum menerima. Dan kata-kata menerima ini memang luar biasa, Pak, tidak semudah yang diucapkan. Dan ini sering diulang-ulang, Allah itu memberi pemahaman tentang menerima ini kepada saya. Belum lama kemarin itu ngomong, teman-teman terima semua baik buruk itu dari Allah, dihina ya tetap bersyukur. Enak banget itu saya ngomong, Pak. Habis ngomong itu langsung dikasih pelajarannya. Jebret. Yang ngehina itu bukan orang lain, orang terdekat saya. Coba, Pak. Aduh, di sini terus reset. Nah itu. Piye kata Allah, apa rasanya perih Allah. Ya udah loh. Memang menerima bukan karena Allah itu, Pak. Nggak bisa. Tapi kalau nerima sudah karena lillah, karena Allah, nyaman. Tapi kalau nerimanya ini belum karena Allah, Pak, wah, berantakan. Keluar, pencak silatnya keluar. Wah, ini, ya, piring terbang lagi. Jadi dalam proses benar salah itu, Pak, jadi terus nggak ada henti. Di saat kita diproses oleh Allah itu nggak ada kata sampai. Sampainya kapan? Nanti Allah yang memberhentikan kita. Jadi kalau ada yang udah merasa sampai, merasa sudah, ya itu egonya saja, Pak. Karena setelah kita mengenal Allah itu bukan menjadi nabi, bukan menjadi Tuhan, bukan menjadi wali, tapi menjadi manusia biasa. Iya. Dan itu sudah dicontohkan oleh para nabi kita. Dari mulai Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad. Itu ya jadi manusia biasa, Pak. Yang mengikuti perintah-perintah Allah, kehendak-kehendak Allah dalam kehidupannya. Ya, ini yang makanya kita harus pahami dulu tujuan kita itu mau apa.
Kalau tujuannya ingin ini dan ingin itu, ya udah repot, pasti kecewa. Tapi kalau tujuannya kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang, insya Allah selamat dunia akhirat. Karena ya proses Allah benar dan salah itu tidak pilih-pilih, Pak. Mau yang udah duluan, mau yang belakangan, mau yang kiai, maupun yang ustadz, mau yang habib, itu proses benar salah itu terus. Tapi benar salahnya di sini itu untuk semakin menguatkan iman kita. Jadi kenal kepada Allah itu bukan jadi langsung orang suci, Pak. Enggak. Tetap masih diproses benar salah. Jadi itulah kita memahami yang namanya kemurnian kita cinta kepada Allah itu ya sudah tidak tanpa sebab. Jadi benar-benar murni lillah, ya apapun keadaannya kalau sudah lillah akan diterima. Susah kalau bersama Allah ya nikmat, Pak. Kan gitu. Iya ngomong gampang, apa udah ngalamin? Udah, Pak. Kalau belum ngalamin ya saya nggak berani ngomong, nanti langsung di kasih pelajarannya bingung lagi. Belajar berguru ke Allah itu ya jangan sekata-kata, Pak, kalau belum ngalamin memang. Hati-hati. Bener, harus bener itu. Harus gimana namanya? Pasti. Harus diem ya. Harus diem ya, menyaksikan lah ya. Nah, ternyata disitulah, Pak, makna menyaksikan itu ya dia menyaksikan itu, nggak protes. Kalau menyaksikan masih berargumen ya bukan penyaksi namanya, supporter, Pak. Jadi di saat jiwa kita aktif itu ya menyaksikan. Ya, di saat sudah menyaksikan ya sudah. Dan itu nanti yang akan dipertanggungjawabkan apa yang kita saksikan. Dan di saat kita mengenal, menyaksikan itu ya memang masing-masing, walaupun satu guru, satu ilmu, satu metode, dalam penyaksian tuh ya masing-masing. Karena amanahnya pun masing-masing. Gitu. Enggak sama. Nah, kemarin itu ngebahas tentang amanah yang di luar nalar. Jadi amanah yang di luar nalar itu, Pak, bukan hanya sekedar yang wah, hal terkecil pun bisa menjadi di luar nalar. Contoh ya kayak udah dicontohkan oleh Pak Pur kemarin. Kita nggak biasa cuci piring. Nah itu kan di luar nalar kita, Pak. Kalau nggak biasa cuci piring, harus cuci piring, ini di luar nalar nih, Pak. Kalau secara nalarnya ya kan, wah itu bukan tugas saya. Tapi udah diniatkan di luar nalar, akhirnya dimampukan oleh Allah untuk cuci piring. Kalau yang saya alami kemarin itu, Pak Pur ngasih status di Facebook itu, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah Allahu Akbar, niat ingsun menjalankan amanah di luar nalar. Begitu keluar status itu saya langsung ngalami, Pak. Diundang sama Bu Dewi untuk bicara di depan direktur sekolah Al-Azhar Bekasi. Coba, Pak. Nah itu, kalau pakai nalar ngomong apa saya? Depan direkturnya, depan kepala sekolah semua, dari SMP, SMA, SD sampai SLB, kepala sekolahnya kumpul semua. Kalau nggak pakai nalar, yang diredaknya. Harus ngomong apa? Tapi begitu saya berserah, los Pak. Udah nggak usah pakai pikir lagi. Jiwanya los saya ke Allah, terserah jenengan ya Allah, aku siap menjalankan. Ya dibisahkan, dimampukan untuk bicara. Sampai salah satu kepala sekolah itu pas sudah selesai, dia ngomongin, sebetulnya tadi saya tuh gerutu di dalam ini. Kenapa gerutu? Ya karena ini acara dadakan. Tiba-tiba dikumpulkan, saya banyak kerjaan. Gitu. Tapi setelah saya mendengarkan penjelasan jenengan, gitu, ini yang saya cari, saya bersyukur. Nah coba, kalau bukan Allah siapa begitu? Kalau bukan Allah yang menyadarkan itu. Nah itu.
Nah, itu mah ya es tongtong. Nah, disinilah penyaksian, Pak. Yang namanya menyaksikan keberadaan Allah, kedekatan Allah nyata gitu. Nah, itu dengan Allah yang maha bisa, maha segalanya kita saksikan. Jadi enggak katanya, nyatanya. Benar-benar nyata. Makanya kadang-kadang orang bertanya, Mas Yusuf, kok bisa menyaksikan Allah? Apa sing disaksikan? Ya sebenarnya yang disaksikan itu bukan bentuk wujud kayak manusia seperti ini. Menyaksikan Allah itu dalam kesadaran, menyaksikan Allah yang laisa kamislihi syai'un dan yang segalanya, maha segalanya, ngono lho, Pak. Di saat saya berserah tiba-tiba nggak bisa dibisahkan, kalau bukan Allah siapa? Ngono lho, Pak. Saya nggak tahu dikasih tahu kalau bukan Allah siapa? Allahnya yang mana? Laisa kamislihi. Nggak bisa diserupakan, tapi jiwa saya, diri saya yakin iki Gusti Allah, ngono lho. Jadi menyadari Allah itu bukan bisa dibayangkan, nggak bisa dibayangkan, Pak. Kebersamaan bersama Allah itu tidak sama dengan kebersamaan kita ini. Karena ya laisa kamislihi tadi. Tapi kita bisa menyadari gitu loh, bahwa kita itu bersama Allah, dekat dengan Allah. Nah, di saat kita sudah menyadari dekat, ya itu disitulah kita selalu komunikasi batin dengan Allah dalam kesadaran. Bagaimana berprasangka banyak kepada Nah. Allahnya. Prasangka baik ya baik, kemudian buruk. Nah, gitu. Jadi itu dari sedikit penjelasan dari saya, atau mungkin ada yang mau menambahkan tentang kemurnian cinta kepada Allah, Ayo, Pak, mau nanya Pak, silakan. atau mau bertanya, ada yang kurang Nggak apa-apa sih, jelas? Pak. Saling kita mah santai aja, Pak. sambil ngopi, sambil ngobrol, Pak. Atau ada yang unek-unek apa ngomong aja. Pak Kasu mau menambahkan tentang kemurnian? Alhamdulillah. Terima kasih. Ustaz? Yang lain dulu. Dah. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ini Bapak, silakan Pak. Ada yang ya, ada yang belajar sesuatu. Ngomong aja nggak Pak. Baik, terima kasih. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak berpanjang lebar. Saya masih baru. Iya. Iya makanya ngomong aja Pak kalau ada apa-apa ini pemahaman. Dari yang disampaikan tadi Mas Hidayat tadi, ternyata untuk menjadi orang baik itu banyak tantangan. Makanya saya juga mengalami juga. Ternyata untuk menjadi orang baik itu banyak sekali godaan. Saya mengalami juga, pernah saya gitu. Untuk menjadi orang baik itu susah. Tapi bagaimana kita untuk menjadi orang baik? Itulah makanya saya pas lihat di YouTube, saya pernah juga belajar. Ya, saya dapat belajar juga. Itu pengalaman, ternyata jadi orang baik itu susah sekali, banyak godaannya. Seperti yang Mas Hidayat tadi bicara, ngomong sih gampang. Seperti yang ngomong sih gampang, tapi pas Allah kasih tantangan itu, baru goyang nggak kita? Nah benar. Ternyata ihdinas siratal mustaqim itu jalan yang lurus, itu yang susah. Tapi bagaimana kita bisa menjalan lurus, itu aja lah. Saya tuh, aduh banyak saya coba. Tapi saya bersyukur bisa di sini kali. Gimana dari Allah? Dengan ini lah. Jalannya itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah Pak, memang dalam kehidupan kita itu ternyata memang yaitu proses Allah yang luar biasa. Nah, makanya setelah diaktifkan kesadaran jiwa oleh Allah, kita itu akan membaca Pak kitab kita yang masa lalu itu. Dan kita akan dipahamkan oleh Allah dari mulai kita lahir sampai saat ini. Ternyata semua kisah yang kita lalui itu ada di Al-Quran Pak. Kalau kita tarik benang emasnya itu ada di Al-Quran, cuman versinya versi kita, bukan versi Nabi, Pak. Begitu saya disadarkan membaca kehidupan saya di masa kecil Pak, dan begitu saya baca surat Yusuf, itu yo hampir mirip apa yang dialami Nabi Yusuf di masa kecil, mana loh Pak?
dikucilkan, di ini kan dibuang, sampai saya disiksa, digini, digitu. Itu, wow, kok ini ada kesamaan, gimana loh? Oh, ternyata yang namanya Quran sebagai petunjuk hidup itu ya ternyata memang ada petunjuk yang sampai saya mengalami proses pencarian Tuhan ini masuk agama 4 agama. Loh, itu di Quran ada nabi yang mencari Tuhannya, nyembah ini, nyembah itu gitu loh, Pak. Tapi tidak menjadi nabi itu ya, jadi si Yusuf ini gitu loh. Tapi ternyata yang saya alami di Al-Qur'an gitu loh. Nah, jadi ternyata ini ya dimaksud kitab diri itu. Dan kita itu tidak bisa memilih, Pak. Di saat kita mau dilahirkan, kalau bisa memilih enak, Pak. Ya saya keluarnya dari istri presiden aja, mana loh, Pak. Gitu. Tapi kan ya nggak bisa milih. Kita dilahirkan dari rahim siapa, dari suku siapa. Dan sesungguhnya ya tadi itu bilang, Pak, bahwa hidup kita itu sudah diurus Allah, tapi kita ikut ngurus, itu yang repot. Hidup kita itu udah diatur oleh Allah, kita ngikut ngatur, mana loh. Makanya ada pepatah mengatakan rezeki itu tidak akan kemana, kan gitu. Atau ada yang mengatakan rezeki itu udah tahu rumahnya, jenengan di mana. Tapi bukan berarti nggak boleh bekerja, nggak boleh usaha, ya usahanya harus lillah tadi, Pak. Sehingga usahanya itu akan bernilai ibadah di mata Allah. Contoh gini aja lah, di pasar itu sama-sama dagang, Pak. Kenapa kok rezekinya beda? Yang satu dapatnya 20.000, yang satu dapatnya 100.000. Nah, berarti kan sudah ada yang ngatur. Dagangnya sama, tempatnya sama di situ-situ juga. Kenapa ya beda? Nah, berarti kan memang sudah ada yang ngatur. Cuman kita nggak sadar. Merasa kita dapat rezeki itu ya hasil usaha kita, padahal ya enggak, Pak. Kenapa saya bilang gitu? Ya saya alami sendiri, Pak. Saya udah kerja banting tulang, peras keringat, ya malah nggak dapat duit. Tiba-tiba di suatu saat saya nggak ngapa-ngapain, loh malah dapat duit gitu. Akhirnya kan dipahamkan ya. Oh, ini tuh yang maksudnya rezeki sudah diatur tuh. Jadi kesombongan-kesombongan kita itu akan dikikis di saat nanti sudah dipahamkan oleh Allah bahwa rezeki itu bukan hasil kerja kerasmu. Dan kau jangan sombong, memiliki harta banyak itu ya bukan hasil kerja kerasmu, titipan dariku. Kau sombong diambil lagi ente, ngejerit, Pak. Ada banyak yang sampai mau bunuh diri itu. Stres. Gelempangan, Pak. Ya sudah terjadi pada sahabat kita. Ya kan? Kenal kan? Sama orangnya. Wis udah nggak usah disebutin namanya. Wah, dia itu pengusaha kaya, Pak. Punya apartemen, punya segalanya. Begitu diproses oleh Allah, Pak. Dadakan, Pak. Diambil semua, disisain utang 1,5 M. Wah, panik. Harus lari kemana? Harus lari kemana ini? Padahal omsetnya itu lebih dari 5M apa 3M itu, Mas Dika? 5M lah kalau nggak salah. Seharusnya ya kalau omset asetnya dijual itu lunas utang ini bisa lunas gitu loh. Tapi nyatanya begitu mau dijual asetnya yo nggak laku-laku. Ayo bilang kan. Ternyata yang bisa nolong itu bukan aset. Asetmu nggak bisa nolong, nggak tahu. Wah, dibontang-banting ke sana kemari, akhirnya datang ke sini. Begitu datang ke sini ya sudah ke Allah, saya bilang. Memang ini saatnya kembali ke Allah. Begitu diproses ke Allah itu ya nggak seenak ngomong, Pak. Dia diproses sampai setengah mau mati itu, Pak. Dengan rasa ketakutannya, dengan rasa dikejar-kejar debt kolektornya. Ya, tapi itulah proses yang harus dilewati. Begitu saya bilang, terima saja, sudah hadapi.
Wong memang itu harus dijalani dan itu skenarionya. Ternyata begitu dilewati, alhamdulillah, Pak. Ya walaupun belum beres semua, sudah mulai tenang, sudah mulai dia sekarang bangkit lagi. Dia langsung ya berjalan lagi dengan usaha jual propertinya. Ya walaupun baru laku-laku untuk makan. Di situ akhirnya dia ada rasa syukur. Dengan proses seperti itu akhirnya dia bisa melepaskan hal-hal yang buruk. Yang tadinya ya hura-hura, senang-senang, diskotik segala macam, begitu ya sudah proses itu sudah dilupakan, Pak. Diberhentikan oleh Allah. Yes, sadar gue. Kalau bisa kita jangan sampai nunggu seperti itu gitu loh. Pembelajarannya ngono loh, Pak. Ada hikmahnya itu. Begitu kita menyaksikan proses orang lain, ya itu ada hikmah untuk kita yang menyaksikan. Kalau bisa jangan sampai seperti itu. Ya, tapi di saat begitu nerima, wah, ya udah kacau, Pak. Memang nggak sesuai dengan ibaratnya investasi pikiran kita. Contoh gini, Pak. Awal-awal dulu itu kan saya diperjalankan selalu dapat uang. Begitu nggak dapat uang, mulai kan pikiran-pikiran negatif itu. Wah, nanti bini saya marah, nanti begini, nanti begitu. Dan karena saya berpikir seperti itu nyata, bener. Wah, ngapain jauh-jauh kalau ini. Kan gitu. Tapi di situ disadarkan lagi bahwa yang bisa menafkahi anak istrimu bukan engkau tapi aku, kata Allah. Sadar saya di situ, minta ampun ke Allah. Akhirnya ya begitu diperjalankan lagi, ya sudah, nggak mikir lagi masalah urusan anak istri. Karena saya yakin Allah sudah menjamin. Dan begitu saya pulang gak bawa apa-apa pun, akhirnya apa? Istri itu mendoakan saya, yang sabar ya Pak. Mungkin belum rezekinya. Ngono loh, Pak. Kan di saat berubah itu kita berprasangka baik kepada Allah, malah dirubah oleh Allah. Malah dia ngomong begitu, yang sabar ya Pak. Mungkin belum rezekinya. Mudah-mudahan ya besok-besok dimudahkan sama Allah. Nah, itu yang saya akhirnya tersentuh. Di saat kita memang sudah ke Allah ya, semua dirubah Allah. Kalau pakai akal pikir kita yang malah kacau, Pak. Jadi sudah berserah. Nah, ini bedanya kita menggunakan kesadaran dengan pikiran. Di saat saya diperjalankan oleh Allah, kalau nggak pakai kesadaran, Pak, banyak mikir gitu. Ya nggak jadi-jadi, Pak, berangkatnya. Kan gitu. Mikir piye nanti makannya, piye ongkosnya. Nggak jalan, udah diem aja udah. Tapi kalau begitu pakai kesadaran, menyadari bahwa ini perintah Allah, amanah Allah. Tandanya sudah ada, perintahnya ada, amanahnya ada, ya udah lillah. Dan di situ menyaksikan bagaimana Allah ngasih ongkos, bagaimana Allah ngasih makan, bagaimana Allah ngasih tempat tinggal, dan nyata ternyata Allah deket, ngono loh, Pak. Bukan katanya lagi. Coba sekarang jenengan mulai menyadari di setiap aktivitas jenengan bersama Allah. Yang ngojek ya ngojeknya menyadari bersama Allah. Yang tugas ya bertugasnya itu menyadari bersama Allah. Yang dagang ya dagangnya menyadari bersama Allah. Yang jadi sopir ya menyadari. Dan begitu pun saya terapis, mijitnya itu ya menyadari bersama Allah. Jadi ternyata kebersamaan kita bersama Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Setiap saat, Pak. Kalau kita sadar. Tapi banyak gak sadarnya, akui saja, Pak. Kan gitu. Dibanding sadarnya, banyak lalainya kita ini. Ya akui saja, itulah proses. Dan proses ini ya terus. Dan di saat pemurnian cinta kepada Allah ini, di peresnya itu, Pak, ya nggak nanggung-nanggung gitu loh. Sampai ada yang usaha apapun bangkrut terus, Pak. Akhirnya, kan di saat bangkrut terus itu dia larinya mana? Orang pinter lagi. Nah ini yang repot, Pak. Nah ini harus cari orang pinter ini.
ya malah tambah parah lagi. Nah, di sini itu dipaksa untuk kembali ke Allah. Begitu diproses malah kembali ke selain Allah, ya malah tambah parah. Nah, diproses sakit, diproses ini, diproses itu. Kalau nggak kembali ke Allah, ya malah grundel. Saya aja baru ngalamin yang namanya diproses istri saya sakit, saya bisa bersyukur tuh kemarin. Awal-awalnya itu gelisah, gundah, Pak. Istri sakit, gundah, gelisah, mikir nanti biaya rumah sakit gimana, ini gimana, anak gimana. Itu pikiran, Pak, yang main. Begitu Allah berikan kesadaran, itu malah bersyukur, Pak. Begitu kemarin istri sakit 6 hari itu, Pak, saya masih bersyukur. Bersyukurnya apa? Jadi begitu Allah kasih sakit, saya bisa melayani istri, nyuapin istri, gitu loh, Pak. Karena mungkin selama ini saya sering disuruh pergi jauh-jauh keluar kota, gitu kan. Nah, begitu istri sakit, di situ saya merasakan hikmah kenapa Allah memberikan sakit itu, saya biar mesra, biar dekat dengan istri, biar bisa melayani istri. Jadi akhirnya rasa syukur, Pak, bukan kita kesel. Dan kita sadar bahwa yang ngasih penyakit Allah, yang bisa menyembuhkan Allah. Tapi ya amanah tanda perintahnya dijalankan. Amanahnya istri, tandanya sakit, perintahnya ya dibawa ke rumah sakit, Pak. Tapi di saat bawa ke rumah sakit ya saya nggak mikir. Saya yakin Allah nyuruh ke rumah sakit itu ya udah sama biayanya, ngono loh, Pak. Dan itu nyata, saya saksikan. Ya nggak susah, begitu waktunya bayar yuk, bisa bayar. Nah, itu yang di luar nalar kita, yang di luar pikiran kita. Makanya di sini perlu kemurnian. Kalau nggak murni ya siap-siap muter-muter dulu, dibanting-banting dulu, dijedot-jedot dulu, yaitu proses. Jadi memang tergantung prasangka hati kita lah, Pak. Kadang-kadang kan kita ini gini, semakin dekat semakin diuji, ya berarti keinginannya diuji terus, kan gitu. Tapi kalau semakin dekat semakin bahagia dunia akhirat, bisa nggak, Pak? Ya sudah, pilih yang mana, mau diuji apa mau bahagia, kan ngono aja, Pak. Tapi sebelum bahagia itu ya diuji dulu, kan gitu. Maksudnya jangan mau enaknya doang gitu. Giliran enaknya diterima, nggak enaknya nggak diterima kan. Gimana, Mas? Prosesnya? Ini juga. Saya menanya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau nggak salah berminggu lalu saya emang lagi di utang motor. Bang, semua lagi pusing. Saya bilang sama istri, sabar. Insya Allah kita pasrah sama Allah. Kan ingat di sini. Kita harus benar-benar pasrah total, jangan mikir macam-macam. Kita pasrah ke Allah udah. Saya juga sama. Ujek juga. Ujek sendiri sekarang lagi minum motor, udah hari H. Saya doa minta sama Allah, ya Allah saya pasrah padamu ya Allah. Kira-kira pas mau hari H-nya pagi-pagi, orang ini datang di sini. Dia bicara apa? Udah mbak tenang aja, saya talangin nih duit, masnya udah nggak apa-apa, ujik aja. Ya Allah, saya bilang ya alhamdulillah, ya Allah inilah pertolonganmu ya Allah. Saya karena kenapa? Saya pasrah sama Allah, saya nggak mikir macam-macam. Benar ini, emang kenyataannya emang saya alamin. Tapi kalau di saat kita, kalau yang waktu dulu ini nggak pernah sama sekali leasing seumur hidup, baru datang nalangin duit. Nggak ada ceritanya. Saya dari Allah kemarin, saya saya pikirin, saya pusing, duit dari mana? Misalkan pakai logika, nggak masuk akal, itu dari hak. Saya harus bayar duit 1 juta. Itu duit dari mana? Kalau bukan Allah. Terus saya pasrah sama Allah, ya Allah ini kehendakmu ya Allah, saya pasrah, doa, bener-bener dah kita total, usah macam-macam pikirannya. Yang tak begini-begini. Kita total aja demi Allah, saya fokus sama Allah ya Allah. Apapun yang terjadi udah. Iya udah, saya total, udah. Istri jagain di rumah, udah jagain aja, nggak usah macam-macam. Saya bilang, udah pasrah total. Alhamdulillah datang. Leasingnya? Leasing, Assalamualaikum. Ada Pak Sunardi. Oh nggak ada, saya lagi jalan, saya udah fokus kerja amanah saya, udah nggak ada apa, saya urusan sama Allah dah, saya bilang.
Gimana saya tanya? Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Tolong hambamu ya Allah. Karena kenapa? Ya mikir saya juga berpikir ya seumur hidup baru kali itu leasing bayar ini sementara udah nih mau semacam-macam nih saya talangin dulu tuh, itulah saya gitu. Saya di situ saya tambah semangat gitu. Ya Allah, ya yakin, yakin kepada Allah. Yakin ke Allahnya itu udah bener-bener yakin karena di dalam kita sangat genting itu tuh kita harus bener-bener gitu pasrah. Ya dalam kandang itu ya Allah, alhamdulillah Allah. Ya Allah. Udah saya gitu aja. Ya alhamdulillah itulah kesaksian Pak siapa? Nardi. Jadi beliau di saat kondisi memang membutuhkan uang untuk bayar leasing motornya, tiba-tiba begitu sudah berserah kepada Allah, apapun yang terjadi, ya kalau udah berserah itu nggak usah dipakai dipikir lagi Pak, jangan dicari lagi. Jadi kalau kita pikir lagi gimana cara Allah nolong, ya berarti nggak percaya namanya, nggak yakin, bukan berserah itu nah. Jadi udah nggak ada diperiksa-periksa lagi, udah total loss. Kalau ibaratnya jadi aliran listrik itu harus diloskan Pak ke Allah. Jadi kalau nggak los bisa jeblak nanti, koslet, bisa stres Pak. Ya karena nggak sanggup Pak pikiran ini. Bisa gitu. Iya, pikiran ini nggak sanggup. Ya ada itu. Kirim Pak. Bukannya nafsu malah ngarangin. Nah. Lucu bagaimana gitu. Nah itu keajaiban-keajaiban yang memang menurut Yang di luar nalar. nah di luar akar pikiran itu nggak mungkin terjadi, tapi ini terjadi. Nah jadi Seharusnya kemarin besok juga lagi gitu ya. oh yang nggak bisa diulang. Sebenarnya kalau Langsung begitu. sadar itu Mas, itu yang disebut maunah. Oh iya. Dan maunah itu yang nggak bisa diulang-ulang sekali untuk nah itu jadi mujizat karomah itu bukan sesuatu yang diulang-ulang sekali. Di saat kita memang menjalankan perintah Allah, dia kan menjalankan perintah Allah, amanahnya ngojek ya ngojek aja udah bismillah karena Allah. Akhirnya pertolongan maunahnya itu tiba-tiba ya leasingnya malah bayarin ngono. Yang harusnya marah-marah malah udah tenang aja jalan-jalan. Nah jadi hal seperti ini ya nggak bisa diulang Pak, besok begitu lagi ya. Kalau kayak gitu keenakan nanti malah. Nah, kita sekarang ngambil posisi yang nyaman, kita sama-sama belajar DN berjamaah. Sebelum DN silahkan minum dulu. Minum berjalan jauh siapa tahu haus. Minum ngopi-ngopi. Apa di jalan ngantuk yang minum. Silahkan. Sebenarnya ya pengalaman itu nggak jauh-jauh beda Pak. Tapi di saat lurus ke Allah itu, nah, kalau ngandelin diri memang berat Pak. Ngandelin kemampuan diri kita nih, mau lurus ke Allah berat. Karena apa ya, kita belum mengenal diri. Tapi kalau sudah mengenal diri, otomatis dimudahkan oleh Allah. Makanya man arofa nafsahu faqad arofa robbahu, siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Nah diri kita itu yang mana? Oh ternyata diri kita itu yang nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Udah tahu diri ini nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, maksain kira-kira gimana, ngono loh Pak. Di logikanya aja gitu. Kalau udah kenal dengan dirinya nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, terus mau maksain. Nah gitu loh Pak. Kenapa orang itu pada memaksakan? Karena belum kenal dengan dirinya. Jadi kalau sudah kenal dengan dirinya, maka dia akan berserah kepada Allah. Sudah dirinya ini menyadari nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, otomatis dirinya ini akan berserah, ya Allah berikan kemampuan untuk menjalankan istiqomah di jalanmu, kan gitu. Nah itu kalau sudah ada komunikasi dengan Allah seperti itu, ya nanti dimampukannya oleh Allah. Sehingga yang tadinya berat itu terasa ringan Pak. Saya pun nggak nyangka sampai sejauh ini perjalanan. Saya rasa-rasa yuk ternyata sudah mau 4 tahun.
Padahal ya dulu tuh nggak ada kepikiran perjalanan ini sampai jauh seperti ini mengenal Allah. Saya kirain ketemu Pak Pur pun sekali seumur hidup. Saya pun berpikir dulu itu ke Padepokan Solo itu ya sekali seumur hidup. Tetapi ternyata setelah Allah yang berkehendak, bolak-balik kayak ke rumah sendiri, Pak. Tahu-tahu ada di sono lagi, tahu-tahu ada di sono lagi. Ya, orang yang ngelihat bingung. Disangkanya banyak duit aja, padahal saya ke sono itu nggak pernah punya duit, Pak. Tapi yo nyampe gitu. Nah, di situ penyaksian bahwa oh ternyata bukan karena duit. Kalau Allah berkehendak, ya nyampe aja. Banyak yang punya duit tapi nggak nyampe-nyampe di Solo, di Padepokan. Nah, berarti kan Allah belum berkehendak. Gitu loh. Jadi ternyata senang susah itu nggak ada kaitannya sama duit, Pak. Senang susah itu nggak ada kaitannya sama duit. Duit itu sebagai alat tukar saja. Banyak orang yang punya duit tapi hidupnya susah. Banyak juga orang yang nggak punya duit tapi hidupnya senang. Berarti kan nggak ada kaitannya, Pak. Di situ. Walaupun memang secara syariat umumnya, yo kalau punya duit itu enak, bisa apa saja. Kan gitu, Pak. Nah, tapi berarti yang meyakini hanya seperti itu berarti dia menuhankan duit, Pak. Gitu loh. Padahal tanpa duit, kalau Allah berkehendak, ada nggak yang bisa naik haji? Banyak, Pak. Dia nggak punya duit tapi bisa naik haji. Nah, berarti kan Allah yang menghendaki. Biasanya mau naik haji mati. Nah itu. Nah, Saya nggak punya duit, tahu udah nyampe ke Masjidil Haram, kawal. Saya tuh nggak berpikir duit dari mana. Lalu besok kita kamu yakin bikin paspor, semuanya tinggal jalan. Nah, secara logika, nabung saya berapa bulan berapa tahun, gitu loh. Tiba-tiba kamu udah pernah ke sana, nggak ada motor, udah mana ada ini dah paspor kalian besok langsung jalan siap. Sekarang lama berapa hari atau berangkat, prosesnya alhamdulillah mudah cepat, berangkat mudah, pulang juga mudah, jalan ibadah pun alhamdulillah mudah gitu. nah Itu penyaksian luar biasa. alhamdulillah. Padahal kalau dipikir saya punya saudara yang kaya, saya belum pernah sampai ke sana, gitu loh. Duit ada, mobil apalagi tanah, saya pikir oh iya, gitu loh. Ini pilihan Allah kita hamba-hamba yang sampai. Dikehendaki ya kan. Kalau sudah dikehendaki ya nggak bisa nolak. Nah, makanya sekarang ini pun kemarin ada pesan dari guru besar kita bahwa tidak boleh takabur, tetap zikir wa Allah, kan gitu. Tentang menghadapi virus corona yang katanya sudah nyampe di Jakarta. Nah, jadi di sini itu memang ketauhidan kita itu diuji. Gitu. Ya, kita memang harus meyakini bahwa virus corona itu ya ciptaan Allah. Dan ciptaan Allah ini akan menyakiti atas izin Allah. Kalau enggak atas izin Allah enggak bisa. Nah, makanya di sini kita tetap sadar Allah tapi tidak takabur, tetap menjalankan sunat Rasulullahnya ya, berjaga-jaga, kebersihan, minum ya istilahnya jahe atau minum temulawak. Nah, itu Madu sama madu. ya maju ya, ibaratnya jangan takabur lah, jangan mentang-mentang aku wis deket Allah ora iso ya. Itu takabur namanya. Nanti kalau beneran dikasih piye, nanti malah ya jempalitan juga ya. Karena ya, saya pernah sering takabur ya malah jempalitan. Proses dari Allah itu merasa paling deket, wah begitu dikasih jret merasa paling paling lah, ternyata ya itu adalah sebuah bentuk kesombongan dalam diri, dan itu yang Allah nggak suka. Maksudnya
Di saat kita menyombongkan diri itu ya nggak suka gua di sini. Diproses biar nggak sombong nanti. Oke, sudah siap semuanya? Kita ngambil posisinya. Udah paham semua? Yang mau sila boleh, mau duduk timpu boleh. Gimana enaknya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga kami untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. Hanya Engkaulah yang bisa membimbing jiwa raga kami. La haula wa la quwata illa billah. Sekarang rilekkan semua tubuh kita dan jangan bergerak sedikit pun. Matikan jasad kita. Yang kita aktifkan jiwa kita. Baik. Sadari napas keluar masuk melalui hidung. Biarkan napas keluar masuk dengan sendirinya. Jangan kita atur. Dan kita sadari ternyata napas kita ini dinapaskan. Kita sadari jasad kita yang sedang duduk. Kita sadari pikiran yang sedang pikir. Kita sadari perasaan yang sedang merasa. Setelah kita menyadari jasad kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari ruangan tempat ini. Kita sadari di dalam ruangan ini kita rame-rame sedang berduduk. Ada tembok, ada pintu, ada apa, kita sadari semua yang ada di dalam ruangan ini. Setelah kita menyadari ruangan ini, kita luaskan lagi kesadaran kita menyadari di luar ruangan ini. Kita luaskan lagi kesadarannya ini untuk menyadari alam semesta. Menyadari bintang-bintang, menyadari galaksi-galaksi. Sampai menyadari alam semesta yang tiada batas. Setelah kita menyadari alam semesta yang tiada batas, kita masuk di level 2. Menyadari di sebalik alam semesta ada Allah. Allahnya yang mana? Laisa kamislihi syai'un. Yang tidak bisa diserupakan dengan apapun. Setelah kita menyadari di hadapan Allah, di dekat Allah,
kita berzikir di dalam hati mengikuti napas keluar masuk dengan sendiri. Jiwa kita menyadari Allah yang dekat, hati kita berzikir. Napas masuk, napas keluar Allah. 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 Terus rasakan kedekatan kita dengan Allah dengan hati tetap berzikir Allah. Sekarang kita masuk di level ketiga, meluaskan kesadaran kita di saat mendekat Allah berserah. Di saat kesadaran kita mendekat, di saat Allah kesadaran kita berserah. Nah, di saat berserah itulah kita serahkan semuanya. Kita serahkan jiwa raga kita, anak istri kita, guru-guru kita, ilmu kita, harta kita, jabatan kita, semua kita serahkan kembali kepada Allah. Sampai benar-benar tidak merasakan apa-apa dan tidak ada apa-apa lagi. Mendekat, berserah, mendekat, berserah. Di saat kesadarannya mendekat, di saat Allah kesadarannya berserah. Allah. Allah. Sampai benar-benar tidak merasakan apa-apa lagi. Atau yang disebut dengan fana, zero. Sekarang kita masuk di level 4 untuk nafi isbat. Di saat yang ada hanya Allah, di saat Allah yang ada hanya kekuatan Allah. Jiwa kita menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah di dalam diri. Allah. Allah. Sehingga jiwa kita menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Setelah jiwa kita menyadari yang ada hanya kekuatan Allah, jiwa ini masuk ke dalam kekuatan Allah yang disebut sibghatullah. Masuk ke dalam celupan kekuatan Allah. Sehingga jiwa ini menyadari, melihat dengan kekuatan Allah, mendengar dengan kekuatan Allah, bicara dengan kekuatan Allah, melangkah dengan kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah ini bisa kita gunakan untuk menjalankan 3T, ATP, dan 3S dalam kehidupan nyata. Hati tetap Allah. Apapun yang dirasakan tetap terus Allah dengan menyadari dari dalam kekuatan Allah.